Melakukan aksi besar tidak harus menunggu momen besar. Karena kapanpun dan dimanapun kita bisa menolong siapa saja yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan oleh Saiful Bahri Barus dan teman-temannya ini. Melalui gerakan Jumat Sedekah yang mereka bentuk, mereka melakukan serangkaian aksi sosial untuk orang-orang di sekitar mereka. Gerakan Jumat Sedekah terbentuk sejak Maret 2016 silam. Kegiatannya bermacam, salah satunya adalah pembagian sembako cinta kepada para duafa yang berlangsung setiap hari Jumat. Isi sembako cinta berupa 5 kg beras, 1 kg minyak dan gula, serta bubuk teh. Paket sembako ini kemudian diantar ke rumah-rumah duafa yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, yakni di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Melakukan hal besar maka tidak perlu menunggu momen besar pula. Kebaikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah pemirsa, sama halnya seperti gerakan yang satu ini, yaitu gerakan Jumat Sedekah atau yang disingkat dengan GJS. Nah mereka kerap melakukan aksi sosial di setiap hari Jumat. Nah untuk itu sudah hadir bersama saya Saiful Bahri Barus selaku founder gerakan Jumat Sedekah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Apa sih sebenarnya gerakan Jumat Sedekah ini? Iya, gerakan Jumat Sedekah ini adalah sebuah komunitas yang mengajak kepada kebaikan dan kepedulian untuk saling membantu terhadap sesama yang berkekurangan. Dengan uluran tangan kita, dengan bantuan kita, setidaknya dapat membuat mereka tersenyum bahagia. Baik, ini kan namanya gerakan Jumat Sedekah berarti, dan kerap melakukan aksi sosial di hari Jumat. Nah, kenapa nih harus hari Jumat? Karena banyak keistimewaan dan keutamaan yang dianjurkan sesuai dengan agama Islam untuk berbuat kebaikan dan amal-amal di hari Jumat. Itulah mengapa kita melakukan kegiatan ini di hari Jumat. Dan ini rutin di setiap hari Jumat dilakukan? Iya. Wah, luar biasa. Kemudian kenapa sih terinspirasi untuk mendirikan sebuah gerakan Jumat Sedekah ini? Pada awalnya saya pribadi dan teman-teman terinspirasi pada saat itu ada seorang nenek yang kurang lebih berumur 80 tahun datang ke rumah saya. Ya, saya merupakan seorang pedagang. Pada itu beliau bermohon kepada saya untuk diberi makan karena pada saat itu dia kelaparan sekali. Itu tetangga saya, kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah saya. Jadi melihat itu saya memberi bantuan dan berkunjung ke rumahnya. Pada awalnya itu kegiatan pribadi aja sedekah, tapi melihat banyaknya orang-orang seperti nenek tersebut akhirnya menjadi inspirasi kita, menjadikan gerakan Jumat Sedekah ini menjadi masif, menjadi banyak gitu. Hal itu yang memotivasi akhirnya muncul gerakan Sedekah Jumat Sedekah ini ya. Gerakan Jumat Sedekah diprakarsai oleh Saiful Bahri Barus. Ia sendiri merupakan pedagang yang tinggal di Desa Petumbukan, Deli Serdang. Rasa iba terhadap kehidupan para duafa menggerakkan hati ayah 5 orang anak ini untuk berbuat. Ia pun mengajak teman-temannya membentuk gerakan Jumat Sedekah dan melakukan serangkaian aksi yang positif. Baik, kemudian kabarnya nih kegiatannya berlangsung di Deli Serdang ya. Kenapa nih di Deli Serdang? Ya, terutama karena saya ini kan tinggal di Deli Serdang. Ya, jadi fokus kita memang di Deli Serdang karena masih banyaknya juga orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dari kita untuk berbuat kebaikan. Jadi karena domisili kita di Deli Serdang, itulah yang menyebabkan kita melakukan kegiatan ini di Deli Serdang. Tapi pada dasarnya kita maunya ini skupnya tidak hanya Deli Serdang, tapi menyeluruh sampai ke Indonesia. Oke, nah namun sampai sekarang sudah kemana saja? Kita sudah melakukan penyaluran ini ke kabupaten tetangga seperti Serdang Bedagai, tepatnya di Desa Manggis, di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Itu di mana kita untuk melaluinya itu lewat ini getek atau dikenal itu seperti bambu-bambu yang disusun itu melalui seperti rakit ya? Rakit itu menyusuri sungai. Itu yang kita lakukan di Desa Manggis. Juga 2 minggu lalu kita melakukan penyaluran sembako itu di Marelan. Pada saat itu ada duafa yang mengalami kebanjiran. Oke, baik. Nah kemudian mengenai program-programnya ini saya penasaran seperti apa sih sebenarnya gerakan Jumat Sedekah ini untuk kegiatan-kegiatannya sendiri?
Kita ada program bernama Pesona. Pesona itu singkatan dari paket sembako cinta. Di mana Pesona, paket sembako cinta. Wah, punya nama yang cukup unik nih ya. Seperti apa nih kegiatannya? Kita memberikan sembako ini menyalurkannya langsung ke rumah-rumah duafa dengan dapat berinteraksi kepada mereka dan bersilaturahim dan menanyakan kesan-kesan mereka ataupun keluh kesah mereka kepada kita. Itu yang membuat kita menjadi semangat untuk menebarkan kebaikan. Nah, selain itu ada kegiatan apa lagi? Kita ada rumah tahfiz, kita ada bantuan rehab rumah kepada para duafa. Dan banyak lagi program yang mungkin pada saat ini kita konsen kepada 3 ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa paket sembako cinta ya. Nah, apa saja nih yang diberikan bentuknya? Kita ada memberikan beras, gula, minyak, dan bubuk teh, dan ada cenderamata. Kadang-kadang donatur yang ingin menyampaikan cenderamata itu kepada gerakan Jumat Sedekah, itu yang kita salurkan. Kemarin ada bantuan seperti mukena, ada bantuan seperti teko, ada bantuan seperti baju baru untuk anak yatim. Itulah sebagai cenderamata kita memberikan kepada para duafa. Berarti bisa dikatakan gerakan Jumat Sedekah juga sebagai perpanjangan tangan dari donatur ya untuk menyalurkan bantuan tersebut ya? Iya. Oke. Nah, kemudian untuk sumbangan yang didapatkan ataupun sembako yang didapatkan ini seperti apa cara pengumpulannya sendiri? Pada awalnya saya mengajak dan teman-teman mengajak teman-teman terdekat lah ya kan, dan keluarga untuk berpartisipasi. Saya katakan, yuk ini ada kaplingan surga. Dengan kita berbuat kebaikan, bersedekah, kita akan menjadikan kaplingan surga kelak di suatu saat nanti. Akhirnya kita meminta, bagaimana caranya Bang? Ya, dengan donasi 10.000 minimal kita sudah berpartisipasi menjadi donatur dan maksimal tidak terbatas. Akhirnya mendengar itu mereka sangat simpati dan sangat antusias untuk mengikuti program gerakan Jumat Sedekah ini. Berarti dimulai dari orang-orang terdekat dulu ya? Benar. Nah, itu susah tidak untuk mendapatkan donasi dari orang-orang terdekat maupun orang lain? Di awal memang sangat susah, tapi itu tadi dengan moto kita, tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan. Karena suatu saat kebaikan itu akan menjadi tangga-tangga kecil yang mengantarkan kita ke atas. Jadi itu menjadi moto kita, membuat kita jadi semangat untuk menebar kebaikan. Lalu selain pesona sembako ini apalagi ya kegiatan yang dilakukan oleh GJS? Kita ada program namanya Ramah Duafa, itu singkatan juga, itu rehab rumah duafa. Ini terinspirasi pada saat itu ada seorang janda yang hidup sebatang kara, itu rumahnya bocor. Setiap hujan melanda, dia sibuk membenahi atap-atap rumahnya. Inilah yang melandasi kita akhirnya untuk juga fokus untuk merehab rumah para duafa yang hidupnya sangat memprihatinkan. Baik Bang Saiful, simpan dulu sejenak ceritanya tentang rumah duafa, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, seperti apa kegiatan dari gerakan Jumat Sedekah ini? Berikut liputannya. Selain membagikan sembako cinta yang berlangsung setiap hari Jumat, tim gerakan Jumat Sedekah juga melakukan kegiatan sosial lainnya yang tentu saja sangat membantu para duafa di Desa Petumbukan, Deli Serdang. Kegiatan tersebut adalah merenovasi dan membangun kembali rumah duafa yang dianggap tidak layak untuk ditempati. Seperti kali ini, mereka sedang membangun rumah Nek Waginem yang sudah renta. Perempuan usia 90 tahun ini tinggal di gubuk bersama anak dan menantunya. Sayang sekali, anak dan menantunya ini tidak bisa bekerja karena penyakit yang mereka derita. Sehari-hari, keluarga Nek Waginem pun mengharapkan belas kasihan orang lain. Melihat hal ini, Saiful dan teman-temannya terpanggil untuk mengumpulkan donasi dan membangun rumah Nek Waginem dan keluarga. Pembangunan rumah sendiri memakan waktu sekitar 1 bulan. Sejak dibangun, Nek Waginem dan keluarga bisa hidup tenang di rumah baru mereka yang lebih layak. Baik Bang Saiful, saya ingin mendalami lagi tentang rumah duafa nih. Seperti apa sih konsepnya? Ya, kita di awalnya itu kita membantu seorang nenek yang berumur 65 tahun, itu Nek Hamidah. Awalnya kita hanya membantu atap rumahnya yang bocor.
Tapi seiring waktu ketika kita survei, kita melihat keadaannya itu tidak layak hanya atapnya saja yang diperbaiki. Ternyata harus bangunan seutuhnya sehingga atapnya itu bisa utuh dan bisa bertahan, tidak hancur ketika angin ataupun hujan datang. Seperti apa gambaran kondisi rumah saat itu? Mungkin boleh diceritakan. Sangat memperhatikan, Mas. Berapa orang yang sudah kita ajak dari kemarin kita ajak ada yayasan dari luar negeri, Muslim Hand. Ketika mereka berkunjung, mereka sangat prihatin nengok keadaan nenek itu. Karena ketika hujan deras datang, nenek itu tidak bisa tidur gitu. Jadi ketika malam itu dia sibuk memperbaiki atap rumah yang bocor dengan menyimpulkan plastik-plastik aso yang di atap selah-selah atap rumahnya itu. Cukup prihatin juga berarti ya. Berarti yang awalnya tadi hanya sekedar merenovasi dan malah akhirnya membangun semua karena memang cukup prihatin ya. Benar. Nah untuk rumah Duafa sendiri sudah berapa rumah ya yang sudah dibangun? Alhamdulillah kita sudah memperbaiki 2 rumah Duafa, 1 sudah finish dan alhamdulillah 1 lagi dalam proses, yaitu di Desa Damak Malihu, Kecamatan Bang Purba, ya Deli Serdang, itu sudah 45% tahap pembangunan. Berarti sedang dalam proses pengerjaan berarti ya. Nah kenapa mencoba untuk membangun rumah Duafa yang kedua ini? Ya, sangat memperhatikan juga, itu memang kriteria kita. Pada waktu itu kita melihat rumah nenek itu berukuran 3x4. Jadi di situ ada 4 orang yang tinggal, anak dan menantu dan cucunya. Sementara dinding-dindingnya itu bolong. Jadi ketika malam itu udara dingin itu masuk langsung ke kamar mereka. Oke, baik. Nah, kemudian seperti apa ini indikator ataupun syarat ya untuk bagi para penerima pesona maupun rumah Duafa ini sendiri? Kalau untuk paket sembako, karena keterbatasan paket yang kita sebarkan itu, kita lebih konsen itu kepada para janda-janda tua yang mana hidupnya itu memprihatinkan dan kehidupan sehari-harinya itu dibantu oleh warga sekitar dan orang-orang lain. Sedangkan untuk rehab rumah, kita itu tadi yang betul rumah-rumah para Duafa yang rumahnya itu sangat memprihatinkan. Mungkin sudah tidak layak huni lagi benar. Berarti ya. Mungkin dengan seperti yang saya bilang tadi, atap yang bocor, dinding yang tidak ada gitu, lantainya masih tanah, itulah kriteria yang kita prioritaskan untuk membangun rumah para Duafa. Selain Nek Waginem, Gerakan Jumat Sedekah juga telah merenovasi rumah Nek Hamidah pada 4 bulan lalu. Nek Hamidah adalah seorang janda yang hidup sebatang kara. Kala itu, ia harus bertahan tinggal di rumah yang atapnya bocor. Tim Gerakan Jumat Sedekah menghimpun donasi, lalu merenovasi rumah Nek Hamidah yang sekarang sudah layak untuk ditempati. Nah juga pemirsa, ternyata kabarnya mereka juga sedang menjalankan program tahfiz Al-Quran, benar ya Bang ya? Nah ini seperti apa ceritanya dan seperti apa juga antusias anak-anak menyambut ini? Jadi kita melihat sekarang ini sudah marak program-program rumah tahfiz dan semangat anak-anak di kampung itu begitu besar untuk mengikutinya. Tapi karena jauhnya dari tempat kita, di desa kita itu di desa Potombukan untuk harus ke Medan untuk belajar, akhirnya kita coba secara kecil-kecilan membuat rumah tahfiz. Dan alhamdulillah antusias anak-anak pada saat itu begitu besar. Dari target kita yang cuma 10 orang, sekarang ini baru berjalan 2 minggu sudah 17 orang anak yang mendaftar di rumah tahfiz kita. Luar biasa. Jadi sudah mencapai target nih jumlah alhamdulillah siswanya ya. Nah untuk di rumah tahfiz Al-Quran sendiri seperti apa nih respon dan antusiasme anak-anak di sana? Iya, untuk rumah tahfiz anak-anak begitu bersemangat untuk mengikuti rumah tahfiz ini. Bayangkan saja dari 2 minggu program yang berjalan, anak-anak sudah ada yang menghafal 12 ayat surah Al-Baqarah itu. Jadi sudah sampai 12 ayat? Iya, alhamdulillah. Ini itu baru 2 minggu. Karena insya Allah mungkin kalau terus kita lakukan mungkin bisa dalam 1 tahun ini program kita mungkin berapa juz yang mereka dapat. Nah ini sebenarnya seperti apa sistem untuk mereka bisa hafal Al-Quran ini? Apakah sehari harus setor ayat atau seperti apa bentuknya? Iya, dalam program rumah tahfiz ini setiap anak itu ada 3 kali pertemuan dalam seminggu, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itulah program pembelajaran mereka. Dengan setiap hari, setiap pertemuan itu menyetor berapa ayat yang mereka hafal. Jadi itu pesertanya tidak hanya anak-anak SD, juga anak-anak TK, bahkan ada yang SMP. Memang semangat mereka untuk belajar ataupun mengikuti program rumah tahfiz ini begitu besar.
Gerakan Jumat Sedekah memiliki satu lagi kegiatan yang fokus terhadap pendidikan informal anak-anak sekitar. Mereka mengadakan kegiatan tahfiz Al-Quran bagi anak-anak desa Petumbukan. Kegiatan ini gratis dan berlangsung setiap hari Kamis, Jumat, dan Minggu siang. Nah, kemudian di catatan saya juga dikatakan bahwa pernah melakukan gerakan pembangunan MCK ya di desa Petumbukan. Benar ya? Benar, begitu ya? Nah, benar. ini seperti apa? Ya, pada saat itu ada kita bertemu dengan teman dari Lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sukopindo, binaan Sukopindo. Dia menawarkan kepada gerakan Jumat Sedekah sebuah MCK kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita menerima pada saat itu di desa saya, khususnya di Petumbukan, ada satu dusun di mana masyarakatnya itu bergantung kepada sungai untuk melakukan MCK. Sama sekali tidak punya toilet masing-masing atau MCK Ada masing-masing? sekitar 5-6 rumah yang itu WC terbang kita bilang kan. WC terbang namanya ya. Jadi memang mengandalkan sungai Iya, saat benar, itu. iya. Nah, kemudian waktu itu setelah dibangunnya MCK seperti apa? alhamdulillah setelah dibangun MCK mereka sangat senang. Begitu megah, lebih megah MCK itu dari rumah-rumah mereka. Oke. Berapa jumlah MCK-nya waktu itu? Itu dibangun cuma satu, tapi cuma ada dua MCK dan tempat nyuci dan tempat wudhu. Baik pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa GJS tidak hanya memberikan sumbangan berupa sembako, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa Bang kegiatannya? Ya, di awalnya ketika kita menyalurkan program Pesona itu paket sembako cinta, kita melihat para duafa itu ada yang unik-unik, ada yang hidup sendiri, ada yang mengalami sakit, seperti yang kita beri bantuan medis itu kepada Ibu Bunyanti, seorang janda berumur 65 tahun yang semenjak 5 tahun kebelakangan ini menderita kelumpuhan. Pada saat itu beliau bercerita kepada kita bahwasanya ia kepingin sekali keluar rumah, melihat tetangga-tetangga. Namun apa daya, ketika kakinya tidak bisa lagi bergerak diakibatkan lumpuh, itu membuat dia merasa sedih. Oleh karena itu kawan-kawan dan kita dari gerakan Jumat Sedekah itu menggalang dana kepada Ibu Bunyanti. Akhirnya dapatlah sebuah kursi roda untuk beliau. Dan alhamdulillah Ibu Bunyanti sangat senang mendapatkan kursi roda tersebut. Sejak dibentuk setahun lalu, Gerakan Jumat Sedekah terus mengumpulkan donasi dari berbagai pihak dan membantu kaum duafa yang ada di Deli Serdang dan sekitarnya. Cara mengumpulkan donasi biasanya dilakukan dengan mengajak langsung orang-orang ataupun melalui media sosial. Setelah donasi terkumpul, mereka pun menyalurkan 100% dana umat ini kepada para duafa. Sasaran utamanya adalah para jompo dan janda yang hidup sebatang kara. Dari semua program dan semua kegiatan dari GJS ini sendiri, seperti apa sih dukungan yang sudah didapatkan dari luar sana? Alhamdulillah, untuk GJS sendiri kita sudah menjalin hubungan dengan beberapa yayasan seperti yang saya bilang tadi, Muslim Hand, Lembaga Amil Zakat Sukopindo, dan dari teman-teman yang lain. Nah, itu yang memberi bantuan kepada kita untuk bersama di Gerakan Jumat Sedekah ini. Baik, Bang Saiful, saya akan tanyakan seperti apa komentar masyarakat ya mengenai manfaat yang sudah diberikan GJS. Nah pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Gerakan Jumat Sedekah atau GJS? Berikut cuplikannya. Ya kami ya berusaha berterima kasih ada yang memperhatikan kami Bu. Jadi kami ya nggak bisa membalasnya nanti ya Tuhan Yang Maha Esa yang membalaskannya. Bantuan itu Bu yang dari beras segala macam itu ya. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuannya selama ini. 20 ayat untuk melindungi orang tua dari siksa neraka, menjauh dari goda-godaan setan, mengapel dengan teman-teman, bermain bersama teman-teman. Alhamdulillah, subhanallah ya Rasulullah. Terima kasih kali aku. Banyak terima kasih sama orang-orang ini. Dibantu kami. Bahagia rasaku. Tapi udah gini gak takut hujan, gak takut apa-apa. Gitu. Bang Saiful, dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, apa sih kendala yang paling sering dihadapi oleh teman-teman di GJS? Iya, kendala yang kami hadapi itu yaitu medan yang begitu berat dan jumlah
pakai sembako yang kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan masyarakat itu tidak cukup. Itu yang menjadi kendala. Tapi melihat senyum-senyum bahagia mereka meluluhkan hati kita untuk terus bergerak menyampaikan, menyalurkan program ini. Oke, senang ya dan bahagia melihat mereka bisa tersenyum seperti itu. Benar. Nah, tadi bicara tentang medan yang sulit. Nah, ini seperti apa sih? Mungkin bisa dicerita. Seperti apa medan yang pernah dijalani oleh GJS? Teman-teman GJS itu pernah dikejar-kejar anjing ketika masuk suatu desa yang kadang-kadang gitu tidak pernah sekali ke situ gitu. Yang sering sekali itu medan jalan yang rusak parah. Nah, di mana Untuk waktu tempuh juga termasuk lama kah? Bisa sampai ke berapa jam untuk ke daerah atau lokasi? Kita paling jauh itu ada sekitar 2 jam. Itu di penghujung Deli Serdang, itu di Kecamatan Gunung Meriah di Desa Ujung Rambe. Oke. Nah, tapi setelah melihat senyum mereka itu terbayarkan semua ya? Benar. Baik, nah untuk gebrakan selanjutnya nih, apalagi yang ingin dibuat oleh GJS? Ya, dalam waktu dekat ini kita akan membuat program yang kita beri nama 1000 Senyum Duafa. Kita menggandeng beberapa elemen dan komunitas untuk bekerja sama menebarkan kebaikan kepada masyarakat dengan menyalurkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Jadi program ini juga untuk mengajak kita semuanya untuk selalu menebar kebaikan kepada sesama. Baik, nah selama ini kan sudah banyak ya kegiatan yang digelar untuk membantu para duafa. Nah, ini seperti apa sih kepuasan yang sudah dirasakan oleh Bang Saiful sendiri? Kalau saya pribadi dan teman-teman GJS mungkin sama dengan saya, ada hal yang tak ternilai, kebahagiaan itu. Ketika doa-doa, lantunan doa-doa, keikhlasan dan penuh tangisan, senyum yang mereka sampaikan kepada kita itu merupakan hal yang ternilai bagi saya pribadi dan teman-teman GJS. Nah, sebelum kita tutup acara nih Bang Saiful, apa nih harapannya untuk para duafa dan untuk kegiatan GJS ke depan? Ya, kita teman-teman GJS berharap agar banyaknya lagi orang-orang yang menebar kebaikan, tidak hanya kepada gerakan Jumat Sedekah, tapi di berbagai macam komunitas ataupun gerakan, agar kita melihat bangsa kita ini tidak seperti yang kita lihat, mungkin sering terjadi sara, bully, ataupun pornografi. Dengan kegiatan positif inilah kita akan memberikan suatu perubahan bagi bangsa Indonesia ini. Dan harapan para duafa, mudah-mudahan senyum-senyum mereka ini menambah kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan lagi. Baik, Bang Saiful, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah sana ya. Sukses terus untuk kegiatan GJS-nya dan semoga semakin memberikan manfaat banyak. Amin. Ya pemirsa, akhir kata semoga apa yang dilakukan oleh Gerakan Jumat Sedekah ini atau GJS bisa menjadi inspirasi sekaligus contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.